Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kesekian kalinya Allah ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat al-afiyah. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, kekuatan untuk terus melakukan kebaikan, untuk senantiasa melakukan segala bentuk ketaatan kita sebagai hamba Allah di dunia ini. Kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita bimbingan agar kita tetap istiqamah di atas kebaikan, di atas perintah Allah, di atas perintah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan segala aktivitas yang telah kita lakukan, yang sedang maupun yang akan kita lakukan, semoga menjadi bagian dari amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan satu gugusan ayat di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 102. Kita masih dengan tema Nidaur Rahman li ahlil iman, seruan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih kepada orang-orang beriman. Kita sudah membahas dua gugusan ayat pada beberapa bulan yang lalu, dan insya Allah kita akan lanjutkan seruan Allah Ta'ala ketiga kepada orang-orang beriman, yaitu pada surah Ali Imran ayat 102. Saya harap semua jamaah bisa membuka mushafnya, atau barangkali saya bisa dijadikan admin dulu. Saya bisa dijadikan admin, bisa agar saya bisa ini nih, menampilkan ini ya. Sudah Ustaz, bisa. Sudah ya. Bisa sharing screen. Baik. Cuman saya biasanya pakai HP nih, sebentar. Untuk sebentar. Dan screen yang tombol hijau itu yang tengah-tengah. Oke. Baik. Sudah nampak semua Pak ya? Yang saya tampilkan ya? Sudah Ustaz. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas surah Ali Imran
ayat 102. Dan saya yakin semua yang hadir dalam majelis ilmu ini ketika mendengar satu gugusan ayat ini sangatlah akrab, ma'ruf, karena sering kita dapati, sering kita dengarkan dari para imam dan khatib ketika menyampaikan khutbah Jumatnya di masjid kita masing-masing. Di dalam seruan ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak Ibu sekalian, pada beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas, menjelaskan bagaimana sikap orang beriman ketika berhadapan atau mendapati satu gugusan ayat yang diawali dengan seruan Ya ayyuhalladzina amanu. Sikap terbaik yang diajarkan oleh salah seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan fa'aris sam'aka fa innahu khairun yu'mar bihi aw syarrun yunha anhu. Jika kalian mendapati satu gugusan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, maka perhatikanlah betul-betul, simaklah ayat itu dengan sebaik mungkin. Karena Anda sedang diseru, Anda itu sedang diajak bicara sama Allah, sedang dipanggil sama Allah. Maka kalau kita sedang dipanggil, diajak bicara sama Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan fa'ari sam'aka, perhatikan betul, ya, simaklah betul, ya, seruan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, karena kata beliau fa innahu khairun yu'mar bihi, karena setelah Allah Ta'ala menyeru orang-orang beriman, cuman ada dua kemungkinan, cuman ada dua pesan yang ingin ia sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? Fa innahu khairun yu'mar bihi. Ya, bisa saja seruan itu adalah ajakan untuk melakukan kebaikan, ya, atau bisa juga syarrun yunha anhu, atau ada keburukan, ya, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman untuk tidak dikerjakan, untuk tidak dilakukan. Nah, di dalam ayat ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Islam, orang-orang yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum memang benar-benar beriman, ya, perhatikan setelah Allah Ta'ala menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah.
Nah, di sini ada kata yang menarik, haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwanya kalian kepada Allah. Ya. Maka oleh karena itu, ya, lagi-lagi sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan penafsiran, memberikan penjelasan kepada kita tentang makna apa yang dimaksud dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa? Beliau mengatakan ayyuta'a fala yu'sa. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ditaati dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Fala yu'sa, hendaknya Allah Subhanahu wa taala tidak dimaksiati. Tidak berbuat maksiat kita di hadapan Allah dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Perkataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam satu hadisnya, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya, ayyuta'a fala yu'sa. Ditaati Allah, ya kalau ditaati Allah ya berarti dengan melaksanakan perintahnya. Fala yu'sa, ya berarti ya, tidak melaksanakan segala bentuk larangan-larangan Allah. Ya. Wa ayyudhkara fala yunsa. Maka hendaknya Allah Subhanahu wa taala selalu diingat. Fala yunsa, jangan pernah dilupakan. Terkait dengan poin ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa mengingatkan kepada kita melalui wasiat beliau kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ya. Kata Mu'adz bin Jabal, saya itu diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa, ya, untuk membaca doa di setiap penghujung salat saya, fi kulli duburi as-salati. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal? Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa sering-sering banyak meminta dan memohon kepada Allah 3 hal sebelum kita mengucapkan salam. Setelah kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa neraka jahanam. Aku memohon kepadamu ya Allah dari fitnah kematian, kehidupan, dan aku memohon kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal. Nah, setelah kita membaca itu, kata Rasulullah, jangan salam dulu. Ya, hendaknya Anda ya Mu'adz banyak-banyak meminta kepada Allah 3 hal
sebelum Anda mengucapkan salam. Ya. Apa itu yang diminta? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz? Ya, beliau menyampaikan satu untayan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Ternyata untuk bisa senantiasa mengingat Allah, untuk bisa senantiasa melakukan segala bentuk ketaatan kepada Allah, dan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala melalui nasihat dan wasiat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kita butuh pertolongan Allah, kita butuh bimbingan Allah. Maka karena kita butuh bimbingan dan pertolongan Allah agar senantiasa taat, senantiasa ingat, senantiasa bersyukur kepadanya, Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita satu untayan doa tadi, ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa ala zikrika, untuk senantiasa selalu ingat kepadamu dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, dalam kondisi aman, dalam kondisi tidak nyaman, dalam kondisi pandemi COVID, untuk senantiasa ingat. Atau di luar ya masa-masa pandemi COVID ini, gitu ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa pandai bersyukur atas segala nikmat kamu ya Allah. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan ya syukur di dalam untayan doa ini karena memang manusia itu adalah orang yang sangat sering, makhluk yang sering melupakan nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, padahal Allah taala berikan nikmat kepada manusia itu banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian itu mengingat nikmat-nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitung segala nikmat-nikmat itu. Banyak sekali. Tapi nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itu begitu banyak, tidak dibalas dengan syukurnya dia kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Maka untuk bisa bersyukur ternyata kita juga butuh pertolongan Allah. Wa husni ibadatik, dan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, dengan sebaik-baik ibadah, ternyata kita juga butuh yang namanya pertolongan ya dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena itu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua, mewasiatkan kepada kita semua untuk membaca satu untayan doa yang tadi saya bacakan itu, ya berarti apa ya wafillah? Karena doa ini diwasiatkan oleh Nabi, dibaca berulang kali setiap kita mau mengakhiri sholat sebelum kita mengucapkan salam, berarti dari sini kita bisa menangkap kalau doa ini diajarkan oleh Nabi, diwasiatkan oleh Nabi kepada kita untuk dibaca setiap kita ingin mengakhiri sholat kita, berarti menunjukkan apa? Hendaknya orang-orang beriman itu ketika meminta dan memohon kepada Allah, yang harus sering dia minta, yang harus dia sering panjatkan kepada Allah ini 3 hal. Ya, minta pertolongan kepada Allah untuk senantiasa ingat,
minta kepada Allah pertolongan untuk senantiasa bersyukur, minta kepada Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya ibadah. Ya, bukan berarti seseorang itu tidak boleh minta rizki, bukan berarti seseorang itu tidak boleh minta umur panjang, tidak ya. Boleh, tapi alangkah lebih bermaknanya rizki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, umur yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, kalau diiringi dengan rasa syukur, kalau diiringi dengan senantiasa berzikir kepadanya, kalau senantiasa diiringi ya dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ikhwah fillah, ternyata ya, di dalam satu gugusan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, pertama, ittaqullah haqqa tuqatih, ada perintah bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Kemudian di gugusan ayat berikutnya Allah Ta'ala melanjutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, jika Anda itu membaca ayat, ya, memperhatikan satu gugusan ayat, ingin memahami ayat-ayat Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, ta'ammalu ma qablaha wa ma ba'daha. Maka perhatikanlah ayat-ayat sebelumnya dan juga perhatikanlah ayat-ayat setelah ayat yang sedang Anda bacakan itu. Karena antara yang sebelum dan sesudahnya itu punya korelasi, punya hubungan yang erat dengan ayat yang sebelum atau sesudahnya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ternyata ikhwah fillah, orang itu ya berdasarkan satu gugusan ayat ini untuk bisa mati di atas keislaman. Ya, ini penting ya fillah nih, untuk bisa mati di atas keislaman. Ada sebagian jamaah bertanya, Ustadz, kok Allah Ta'ala menyebutkannya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun? Kok tidak wala tamutunna illa wa antum mu'minun? Kan yang pertama Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah Ta'ala tidak menutup ayat ini dengan kata wala tamutunna illa wa antum mu'minun? Nah, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, kalau kita berbicara terkait dengan keimanan, iman itu sesuatu yang nampak atau tidak nampak? Perkara yang nampak atau tidak nampak, ikhwah fillah? Iman itu letaknya di mana? Nah, iman itu letaknya di hati. Zahir, batin. Sesuatu yang batin itu amaliyah batiniyah itu adanya di hati. Maka kalau kita berbicara tentang keikhlasan, ya ikhlas itu ada di dalam hati. Gitu ya. Dia tidak bisa nampak, dia tidak ditampakkan. Ya, makanya Rasulullah SAW ya, ketika setelah usai mengikuti satu peperangan, ya, beliau mendapati sejumlah para sahabat, ada salah seorang sahabat yang kemudian ikut berjuang mati syahid, ya, ketika berperang bersama Rasulullah SAW dan juga para sahabat, ya, kemudian
beliau mengatakan huwa finnar, dia itu di dalam api neraka. Sahabat bingung, kok bisa orang yang mati syahid itu berada di dalam api neraka? Ya, karena dia selama ini berjuang, selama ini dia berjihad bukan karena Allah, tapi karena ada tujuan-tujuan lain. Nah, ketika berbicara keikhlasan, ya hanya Allah yang tahu. Tapi kok kenapa Rasulullah SAW tahu? Karena Rasulullah SAW diinformasikan oleh Allah Taala. Sedangkan kita nggak tahu terkait dengan keikhlasan orang dalam beramal. Ya nggak tahu kita nggak tahu. Makanya di sini wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita itu diminta sama Allah melalui ayat ini kalau menghukumi orang, menilai seseorang ketika mati itu harus berdasarkan yang zahir saja. Orang itu sering ke masjid, orang itu sering sering berinfak, orang itu sering berbuat baik, orang itu mungkin hampir setiap tahun melaksanakan umroh, ya, sering bersedekah, ya, dan melaksanakan ibadah-ibadah dan kebaikan yang lainnya, ya, maka ya hal-hal yang zahir sajalah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk menilai seseorang. Makanya ayat ini wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang nampak saja padanya. Yang kalau ternyata di balik amalan yang dia lakukan itu tidak tegak di atas keimanan, ya, ada niat-niat lain, ada intrik-intrik lain di balik kebaikan yang dia lakukan, itu kita tidak boleh menghukum. Ya, maka kalau dia muslim, misalkan sesuai dengan KTP dia muslim. Dia muslim nih, di KTP ini bilang muslim. Ya, kemudian dia sering ke masjid. Kemudian kalau bulan puasa ya dia puasa. Terlepas puasanya itu karena Allah apa tidak, ya sudah. Kita nggak perlu mempertanyakan keikhlasan seseorang. Masalah ikhlas kita serahkan dan kita kembalikan kepada Allah. Ternyata ikhwah fillah, ketika seseorang itu menginginkan merindukan mati di atas keislaman, mati di atas kebiasaan-kebiasaan yang zahir, yang nampak, ya. Kebiasaan yang zahir, kita melaksanakan sholat, itu adalah sesuatu yang zahir, yang nampak. Membaca Al-Quran, suatu amalan yang zahir, yang nampak, yang bisa dilihat oleh orang. Ya ternyata untuk bisa mati di atas amalan-amalan yang zahir itu, ya ada keterkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Apa itu? Bertakwa kepada Allah, ya melaksanakan perintah Allah. Ya, kalau kita ingin mati di atas kebiasaan baik kita, ya berarti kebaikan itulah yang harus dilakukan. Maka Al-Imam Ibnu Katsir memberikan satu komentar tentang ini nih, tentang ayat ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian itu mati kecuali kalian ya dalam kondisi ya menjadi seorang muslim, gitu ya. Beliau mengatakan ai hafidhu alal islam fi halis sihhatikum. Jagalah keislaman kalian semua di saat kalian sedang berada dalam kondisi prima, dalam kondisi fisik Anda itu sehat. Wasalamatikum litamutu alaih, ya, dan jagalah kondisi normal kalian itu, jagalah keislaman kalian dalam kondisi normal kalian itu litamutu alaih, agar kalian itu bisa mati di atas keislaman kalian. Kembali lagi, ternyata ketika seseorang ingin menggapai atau merindukan husnul khotimah, diakhiri oleh Allah Ta'ala dengan perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang yang buruk. Ternyata berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ini,
sangat dipengaruhi dengan apa yang menjadi kebiasaan seseorang semasa dia sehat. Sangat dipengaruhi dengan amalan seseorang dalam kondisi normal. Kemudian beliau melanjutkan fa innal karima qad ajra adatahu bi karamihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia akan memberlakukan kebiasaan seseorang semasa hidupnya, semasa dia sehat, ya. Itu tergantung kebiasaannya itu. Kemudian beliau melanjutkan, annahu man 'asha 'ala syai' mata 'alai. Barang siapa yang terbiasa hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas kebiasaan itu. Hidup di atas ketaatan, hidup di atas sunnah, hidup di atas kejujuran, hidup misalkan di atas segala bentuk ketaatan-ketaatan Allah, kata beliau mengatakan, maka insya Allah orang itu akan mati di atas kebiasaan baiknya itu. Gitu ya. Ini harapan kita ini. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hingga saat ini, apakah itu menuntut ilmu, apakah itu membaca Al-Quran, senantiasa berkata baik, berkata jujur, menghidupkan sunnah Nabi, melaksanakan sholat-sholat sunnah dan amalan-amalan baik yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pada akhirnya di saat kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, kita mati di atas kebiasaan baik kita itu. Ya, saya yakin banyak sekali fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita melihat ada orang yang mati di saat sedang melakukan kebaikan. Ngiri kita, Pak. Rindu. Sangat merindukan kita mati itu di atas kebaikan itu. Dan memohon kepada Allah. Namun toh demikian, ya wafillah. Namun toh demikian, orang itu nggak boleh terjebak, tidak boleh tertipu dengan kebaikan-kebaikan ketaatan yang selama ini dia lakukan. Karena berapa banyak orang yang melakukan kebaikan justru Allah Ta'ala mengakhiri kehidupannya dalam kondisi su'ul khotimah. Bapak Ibu sekalian, saya punya buku di rumah, ya, judulnya itu tentang ateisme. Ya, walaupun bukunya dalam bentuk PDF, ya, saya punya buku di rumah yang ditulis oleh salah seorang ulama besar, seorang profesor, doktor, guru besar, dia hafal Quran, menguasai ulum syar'i dengan sangat baik. Dia menulis buku tentang ateisme, membantah pemahaman ateisme yang mengatakan Tuhan itu nggak ada. Ya, alam ini ada dengan sendirinya. Anda itu ada ya bukan karena adanya Allah, ya ada dengan sendirinya. Ya, dia membantah teori Darwin dan lain sebagainya. Seorang ulama besar, ikhwafillah, menulis buku tentang bantahan, ya, terhadap orang-orang yang memiliki pemahaman ateisme. Ternyata ikhwafillah, seorang ulama besar ini Masya Allah banyak sekali kebaikannya. Banyak sekali khidmah yang dia berikan kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi pada akhir kehidupannya? Justru orang yang selama ini membantah pemahaman ateisme, dia mati di atas pemahaman ateisme itu sendiri. Ya Allah, sedih ya Allah. Seorang ulama yang gencar membantah pemahaman ateisme, ternyata dia mati di atas pemahaman ateisme itu sendiri. Nah, ini penting, sebuah pelajaran hidup, ya, yang harus kita ambil. Ternyata kebaikan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang pun ternyata juga belum menjamin, ya,
seseorang itu bisa selamat dari fitnah su'ul khatimah. Makanya orang itu nggak boleh terjebak. Ya, waduh, udah sholat tenang, udah menuntut ilmu tenang, udah melakukan kebaikan-kebaikan lain merasa tenang. Jangan. Ya, kita masih butuh pertolongan Allah karena kita nggak tahu akhir hayat kehidupan seseorang, akhir hayat kehidupan kita itu bagaimana. Banyak sekali juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan dalam satu hadisnya, ada orang yang senantiasa melakukan ketaatan. Ya, padahal surga itu dikit lagi sampai sejengkal lagi jarak dia dengan surga itu sejengkal. Tapi justru dia di akhir hayatnya melakukan kemaksiatan dan kemudian Allah Ta'ala jebloskan dia ke dalam api neraka. Dan ada orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, jarak dia dengan neraka itu cuma sejengkal kata Nabi. Ya, potensi dia masuk ke dalam neraka jauh lebih besar daripada potensi dia masuk ke dalam surga. Tapi kemudian apa yang terjadi pada akhir hayatnya? Ya, Allah bimbing dia, Allah berikan taufik dia. Kemudian istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di atas ketaatan sampai akhir hayatnya. Ya, malah justru Allah Ta'ala memberikan kepada dia taufik, dengan sebab taufik itulah Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Ini penting Abdullah. Jadi orang yang melakukan kebaikan pun juga jangan merasa pede, jangan merasa percaya diri kalau dia pasti mati di atas kebaikan itu. Ya. Baik, kembali lagi, annahu man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa yang terbiasa di atas sesuatu, apakah itu baik atau itu buruk, dia sangat berpotensi mati di atas kebiasaan itu. Mati di atas kebiasaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kebaikan kita, menjaga keistiqomahan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan sampai akhir hayat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wa man mata ala syai'. Ini akibatnya begini nih. Kalau dia terbiasa di atas sesuatu, dia mati di atas sesuatu itu, waman mata ala syai', dan orang yang mati di atas sesuatu itu, apakah itu yang baik, apakah itu yang maksiat, ya bu'itsa alai, maka niscaya dia itu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan kebiasaan yang selama ini dia lakukan. Bu'itsa alai, berdasarkan dia matinya di atas sedang berbuat apa. Kalau dia matinya di saat dia sedang melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan bangkitkan insya Allah dengan diberikan, dianugerahkan kebaikan. Tapi ketika dia mati di saat dia sedang melakukan kemaksiatan, auzubillah, maka Allah Ta'ala akan memberikan balasan di atas kemaksiatan dengan sebab kemaksiatannya itu dengan dosa-dosa yang Allah berikan, yang selama ini dia lakukan. Fa'iyadu billah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi pada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, ya bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian berada dalam keadaan beragama Islam. Jadi antara perintah Allah ittaqullah haqqa tuqati dengan larangan ayat sebelumnya itu memiliki kolerasi agar kita dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kita kepada Allah, ternyata harus ada syarat yang dipenuhi, harus ada langkah yang harus diambil. Apa itu? Ittaqullah haqqa tuqati, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalau kalian mampu bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, kata Allah Ta'ala, insya Allah kalian itu akan mati di atas agama Islam.
Baik, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ngaji kita terkait dengan satu gugusan ayat surah Ali Imran ayat ketiga, ya apa surat ayat apa surah yang ketiga ayat 102 kita cukupkan sampai di sini sambil menunggu waktu syuruk, dan biar juga ngaji kita nggak ngantuk karena ngaji online tuh berat Pak. Ngaji online tuh berat, tidak seperti ngaji offline. Kadang-kadang suaranya putus-putus, mungkin ada maklumat yang tidak nyampe dan lain sebagainya gitu ya. Maka oleh karena itu untuk menunggu waktu syuruk kita pada pagi hari ini, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang ingin ditambahkan kembali oleh jamaah sekalian pada taklim subuh kita pagi hari ini, dipersilakan. Kita syuruk jam 6 lewat 10 ya, jam 6 lewat 10 atau 15 ini? Lewat 10 saja. 10. Ini ada waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit. Untuk itu saya serahkan ini kembali kepada MC pembawa acara, silakan, dan kemudian barangkali ada tanya jawab yang ingin disampaikan. Kalau bisa saya jawab hari ini, kalau nggak bisa ya dijadikan PR. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Pak MC. Ya, alhamdulillah tadi satu solid kajian dari Ustaz Arif Rahman Fadli, barakallahu fikum. Mungkin dari para jamaah ada yang ingin bertanya, baik di masjid maupun di layar handphonenya, dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada salah satu contoh bahwa ada seseorang yang terus berbuat dalam keadaan durhaka. Kemudian dalam sekejap di akhir hayatnya dinyatakan masuk ke dalam surga. Dari hadis ini, apakah saya bisa berpikir bahwa ada amalan-amalan yang nilainya sekian. Padahal sesungguhnya kita masuk surga bukan karena banyaknya pahala atau yang telah kita kumpulkan. Jadi informasi amalan nilainya sekian itu bagi kita kita jadikan prioritas saja bagaimana Ustaz. Jadi kalau dalam hadis nilainya tinggi berarti itu prioritas kita kerjakan atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Baik, ada lagi barangkali? Silakan biar ini satu lagi. Ya, kita tunggu mungkin ada dari jamaah lainnya. Baik. Boleh dijawab langsung aja Ustaz. Tadi. Baik, tadi mohon maaf agak sedikit putus ya saya ini. Agak pas tadi di akhir itu. Jadi ketika ada orang yang melakukan kebaikan kemudian justru malah akhir hayatnya itu su'ul khotimah, ada orang yang pernah melakukan kemaksiatan mungkin lebih didominasi kehidupannya dengan kemaksiatan, tapi justru malah Allah Ta'ala mengakhiri kehidupannya di atas kebaikan, di atas ketaatan. Kemudian setelah itu apa tadi? Saya agak putus tadi. Oh ya, jadi kalau ada amalan-amalan di dalam hadis atau Al-Quran yang menjelaskan nilainya sekian tinggi, Ya. apakah itu kita pakai untuk prioritas saja Ustadz? Karena baik. Bukan tapi baik. Ya Pak. Baik, makasih Bapak. Ini suaranya saya akrab nih, cuman saya lupa namanya dan kemudian saya belum bisa nampakin ini nih. Pak Triwidodo, Pak. Iya betul. Baik, ini ada pertanyaan yang menarik, Ustadz. Itu kan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, terkadang Allah dan Rasulnya banyak sekali menjelaskan amalan-amalan yang pahalanya itu luar biasa. Seperti sholat, kemudian juga berinfak, berjihad, dan amalan-amalan lainnya.
ketika kita ingin jadikan perintah itu, amalan tersebut sebagai amalan prioritas saja, itu bagaimana Ustaz? Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara amalan-amalan prioritas itu amalan-amalan yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW ketika berbicara tentang keislaman. Ya, kata Rasulullah SAW, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu tegak di atas 5 landasan. Yang pertama itu adalah syahadatu alla ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu tegak di atas 5 perkara, 5 pondasi. Yang pertama itu adalah 2 kalimat syahadat. Karena sebanyak apapun kebaikan dan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang, tapi kalau seandainya perbuatan itu tidak tegak di atas keikhlasan, tidak tegak di atas tuntunan dan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Gitu ya. Jadi kalau ditanya amalan apa sih pertama yang diprioritaskan, yang pertama itu ya itu dia, tauhid. Ya, syahadatu tauhid dan syahadatu Rasulullah sallallahu, ini penting. Itu amalan prioritas karena amalan itu akan tegak diterima, dan amalan inilah yang menjadi ya kunci utama, sebab utama seseorang akan diberikan oleh Allah Ta'ala perlindungan dan keselamatan maupun di dunia dan di akhirat. Maka ini juga harus menjadi prioritas. Ini harus menjadi prioritas, bahkan prioritasnya harus nomor 1 ini. Yang kedua, sholat. Ya, yang dimaksud dengan sholat ini ya sholat 5 waktu. Kemudian apalagi? Ya berpuasa, ya zakat, ya haji. Ini 5 amalan prioritas. Ya. Adapun amalan-amalan yang lainnya, ya, itu sifatnya tambahan, Bapak. Sifatnya tambahan seperti sholat sunnah, kemudian juga berinfak, ya. Karena amalan-amalan yang lainnya itu kedudukannya sunnah, ya dikerjakan ya dapat pahala, ya tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Ya. Dan ada amalan-amalan yang memang bisa jatuh hukumnya itu wajib pada sebagian orang, tapi tidak wajib kepada sebagian orang yang lain. Apakah ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan ini, melaksanakan itu, apakah harus yang kita prioritaskan dulu? Ya kita prioritaskan dulu yang 5 ini. Kemudian bisa juga, setelah 5 amalan prioritas ini sudah dilaksanakan, sudah dipenuhi oleh kita, barulah kita ya menambah, ya meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan kebaikan kita, ya itu dengan amalan-amalan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gini, hafillah, orang itu nggak akan mungkin dia itu bisa berdisiplin melaksanakan sholat tahajud kalau dia itu nggak sholat 5 waktu. Orang itu nggak akan bisa berdisiplin melaksanakan sunnah sholat sunnah kalau sholat 5 waktunya itu sering bolong-bolong. Maka orang yang bisa melaksanakan, menjaga sholat sunnahnya itu, istiqomah melaksanakan sholat sunnah itu biasanya adalah orang-orang yang juga senantiasa istiqomah melaksanakan sholat wajib. Orang yang istiqomah melaksanakan puasa sunnah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga puasa wajib, gitu ya. Nah, Ustadz kan antum pernah jelaskan, saya juga pernah mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwasanya amalan kalian itu tidak bisa menghantarkan Anda ke dalam surga. Jadi Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada sahabat, amalan-amalan itu nggak bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Kemudian Rasulullah ditanya, hatta anta ya Rasulullah, bahkan kamu ya Rasulullah, kata Rasulullah, iya.
Hatta saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya kemudian juga sering melaksanakan sholat qiyamul lail, bukan itu penyebabnya. Kalian itu ya semuanya itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah itu karena rahmat Allah. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya orang itu mendapatkan rahmat Allah kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak zakat, kalau dia nggak puasa, dia nggak melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Maka oleh karena itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah wa fillah, kita itu diajarkan ketika kita itu melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, ya kita nggak boleh langsung pede, percaya diri, lepas begitu saja. Kita harus tetap di saat kita melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, kita harus punya khauf, punya roja, berharap kepada Allah mudah-mudahan dengan sebab kebaikan ini, dengan sebab ketaatan yang kita lakukan ini bisa mengundang datangnya rahmat Allah. Yang dengan rahmat Allah itulah pada akhirnya Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, dan kemudian Allah Ta'ala hantarkan kita semua ke dalam surganya di hari kiamat nanti. Begitu juga ketika seseorang pernah melakukan kemaksiatan, ya, melakukan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, sudah berhijrah dia di jalan Allah, juga jangan merasa pede. Seakan-akan udah pasti dosanya diampuni, kemaksiatannya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita juga memiliki rasa khauf, harap-harap cemas. Jangan-jangan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang, dosa-dosa kita yang pernah dilakukan di masa lalu, kita sudah meminta ampun kepada Allah, ternyata belum diampuni oleh Allah. Maka penting, ya kalau ditanya apakah ketika Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, apakah yang kita lakukan adalah yang pertama yang prioritas? Ya prioritas dulu. Prioritas dulu. Mana yang prioritas? Yang prioritas itu yang 5. Yang tadi. Ya, tauhid, ya syahadatul tauhid, syahadatul rasul, salat, zakat, haji, puasa dan lain. Ya, yang 5 itu. Nah, kalau seandainya itu sudah dipenuhi, sudah dilakukan, barulah kemudian secara tahap bertahap la tarkabunna tabaqan an tabaq, kemudian lakukanlah secara bertahap melaksanakan amaliyah-amaliyah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini dalam rangka menjaga keimanan kita, menjaga keistiqomahan kita agar Allah Ta'ala mengakhiri hidup dan kehidupan kita di atas kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sementara jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan cukup ya. Ada satu pertanyaan lagi nih tadi kayaknya nih. Ya di fitur chat Ustaz tentang hubungan amalan seseorang dengan ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Bahwasanya Allah sudah menetapkan masuk surga nerakanya seseorang. Baik, assalamualaikum. Maaf, saya ingin bertanya terkait hubungan amal seseorang dengan ketetapan Allah yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz dan Allah sudah menetapkan penghuni surga dan neraka. Baik, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang ya hal ini masuk dalam pembahasan al-iman bil qada wal qadar. Beriman terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang hal ini termasuk minal umur al-mughibah. Ya, termasuk perkara-perkara yang gaib. Sama halnya ketika kita berbicara tentang kematian, kapan kita mati, kapan orang itu meninggal, ini nggak ada yang tahu. Ini termasuk hal-hal yang gaib. Sedang berbuat apa kita mati, ya, apakah di atas kebaikan, di atas ketaatan, kita nggak tahu. Karena ini sesuatu yang gaib, kita nggak tahu, ya. Bahkan
ya kita ditetapkan oleh Allah Ta'ala apakah masuk ke dalam surga, apakah masuk ke dalam neraka, kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu kita ini. Gitu, nggak ada yang tahu. Nah, namun karena ini sesuatu yang gaib, ya, kita ya diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk terus melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Ya, makanya itulah iwafillah yang saya sampaikan tadi. Seseorang itu ketika beramal, dia harus punya rojak berharap, mudah-mudahan dengan amal ini, menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Ya, kalau dia punya dosa, kemudian dia beristighfar, mudah-mudahan dengan sebab istighfarnya itu, ya mudah-mudahan juga menjadi perantara Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Nah, maka karena itu, karena ini sesuatu yang mughibat, sesuatu yang belum kita bisa ketahui secara pasti, ya tetap yang menjadi fokus kerja kita saat ini, yang menjadi fokus pikiran kita saat ini adalah senantiasa melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kita kepada Allah, yang dengan sebab kebaikan dan ketaatan itulah mudah-mudahan ini menjadi perantara Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Ya, kita fokusnya sekarang ini lakukan kerjaan aja dulu. Ya, kalau ditanya apakah saya masuk surga, maksudnya saya belum tahu. Juga kita semua. Walaupun semua kita sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tapi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ini sekarang ini adalah udah antum fokus beribadah, fokus bekerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi fokus kerja kita ini ibadah aja dulu. Ibadah, kemudian terus menuntut ilmu, ya terus tingkatkan rasa khauf kita kepada Allah. Karena kalau bicara masalah surga dan neraka, ya meskipun ada keterkaitan dengan amal, ya kita nggak tahu nih, kita pada akhirnya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ini ke dalam surga apa ke dalam neraka. Jadi fokus kerja kita adalah, fokus pikiran kita ini adalah kita ya senantiasa ya melakukan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Sementara itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa difahami insyaallah. Baik, ikhwah billah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ngaji kita cukup pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kalau ada hal-hal yang saya jelaskan masih belum difahami, masih belum dimengerti, barangkali Bapak Ibu sekalian bisa ngechat saya ya, bisa japri ke saya. Nanti pengurus DKM bisa memberikan nomor saya, dan silakan kalau ada yang mau kirim WA bertanya, ada yang mau telepon langsung, silakan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Asyakirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita keistiqomahan di atas kebaikan dan di atas ketaatan, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diakhiri di atas kebaikan, dan kita memohon kepada Allah pula agar dosa-dosa kita diampuni olehnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.